Mengenal sosok John Kay, preman yang baru menghirup udara bebas dan kini dikurung kembali. Sebenarnya tujuan orang dijebloskan ke penjara itu tidak hanya untuk agar ia mempertanggungjawabkan perbuatannya saja, tapi ada juga unsur pembinaan di sana, dengan harapan ketika doi atau napi tersebut bebas dari penjara, ia bisa menjadi lebih baik lagi dan taat hukum. Banyak kok yang setelah lepas mendapatkan pembinaan di lapas, kemudian menghirup udara bebas, berubah menjadi baik, bahkan turut menginspirasi orang lain, seperti Anton Medan yang saat ini telah menjadi preman insaf. Anton yang berprofesi sebagai penceramah itu dan saat ini menjabat sebagai Ketua Persatuan Islam Tionghoa Indonesia atau PT, siapa sangka dulunya pernah menjadi pembunuh bayaran, bandar judi, dan obat-obatan terlarang serta perampok. Hanya saja tidak semua orang yang keluar dari penjara mendapatkan pencerahan seperti Anton Medan ini. Ada juga yang kembali ke habitatnya semula, yakni sebagai penjahat. Contohnya saja si Bahar bin Smith bukan berterima kasih karena telah diberi asimilasi oleh Kemenkumham pasca masuk penjara karena menggebuki anak-anak. Si Bahar ini malah melanggar PSBB, yakni mengumpulkan massa dalam jumlah banyak serta menggelar ceramah provokatif. Tidak pelak, dia pun langsung dijebloskan ke penjara lagi. Bahkan saat ini Bahar ditahan di lapas yang berada di tengah laut, yakni di Nusa Kambangan. Kemudian preman yang gagal insaf berikutnya adalah John Kay. Si John Kay ini awalnya dijebloskan ke penjara karena kasus pembunuhan terhadap seorang pengusaha bernama Tan Hari Tantono pada 26 Januari 2012 silam. Nah, pada Desember 2019 lalu, ia diberi pembebasan bersyarat oleh Kemenkumham yang seharusnya ia baru bebas murni pada tahun 2025. Kemenkumham beralasan selama mendekam di penjara, John Kay berperilaku baik, itulah sebabnya ia dibebaskan. Bahkan Andi F. Noya, si host Kick ND, sempat mewawancarainya kala itu. Dalam wawancara tersebut, John Kay mengatakan ia ingin mati masuk surga, tidak mau masuk neraka. Untuk itulah ia semakin rajin membaca Alkitab, dan doi pun berjanji sudah mempersiapkan diri untuk tidak akan tergoda lagi dengan dunia hitam. Kitab Injil Matius ayat 33 itu meyakinkan saya kalau saya melayani Tuhan, Tuhan gak mungkin lupa saya. Tuhan akan memberikan lebih dari yang aku butuhkan. Waktu yang akan membuktikan, ujar John Kay kala itu kepada Andi F. Noya. Setelah diberi kesempatan untuk benar-benar bebas melayani Tuhan, malah hendak membunuh pamannya sendiri, yakni Nus Kay, hingga akhirnya ia dikandangkan lagi. Emang koplak nih orang, berani-beraninya ngeprank Andi F. Noya beserta penonton acara Kick ND di Metro TV. Lantas, siapakah si John Kay ini dan bagaimana rekam jejaknya? Berikut penulis coba jelaskan. Dia merupakan putra asal Maluku yang lahir pada 10 September 1969 silam. Kemudian, saat berusia 20 tahun, si John Kay ini merantau ke Surabaya. Dan pada tahun 1990, ia merantau ke DKI Jakarta. Selama di Surabaya, ia hidup menggelandang. Karena itulah ia memutuskan untuk berhijrah ke ibu kota negara tersebut. Pada tahun 2000, si John Kay ini lalu mendirikan sebuah organisasi yang dinamai Angkatan Muda Kay atau AMKay. Lewat organisasi inilah ia memulai bisnisnya sebagai debt collector atau penagih hutang. Seiring berjalannya waktu, bisnis John Kay pun menggurita, hingga ia memiliki belasan ribu pengikut setia. John Kay disebut-sebut juga memiliki bisnis jasa pengamanan, jasa konsultan hukum, hingga memiliki sasana tinju Putra Kay. Namun, di balik kesuksesannya itu semua, ia juga tidak lepas dari beberapa catatan kriminal. Seperti disebut-sebut, ikut terlibat dalam kasus pembunuhan Basri Sangaji yang juga pemilik bisnis di bidang jasa keamanan. Pertanyaannya, kenapa si John Kay ini dikaitkan dengan kasus pembunuhan terhadap preman yang dikenal dekat dengan Rizik itu? Karena sebelumnya terjadi pertikaian antara kelompoknya dengan kelompok Basri Sangaji. John Kay
pernah diserang oleh anak buah Basri Sangaji hingga ia harus mengalami luka bacokan sepanjang 5 cm di tangannya dan tangannya jadi cacat seumur hidup. Kala itu, John Kay melaporkan kasus penganiayaan terhadap dirinya tersebut ke polisi, tapi tidak ditanggapi. Malah yang terjadi berikutnya adalah adik sepupunya bernama Nus dibantai oleh komplotan Basri Sangaji. Dan lagi-lagi, John Kay melapor ke polisi Jaya atas kejadian ini. Hingga akhirnya Basri Sangaji ditemukan tewas bersimpah darah di salah satu kamar hotel yang ada di DKI Jakarta. Setelah dilakukan penyelidikan, ternyata pelaku pembunuhan itu adalah anak buah John Kay sendiri. Namun, seperti mendapat skor 1 sama, meskipun anak buahnya terbukti terlibat dalam aksi pembunuhan itu, John Kay lolos dari jerat hukum. Hingga pada 2008, ia benar-benar masuk penjara karena melakukan penganiayaan terhadap 2 orang pemuda. Kemudian, pada tahun 2010, anak buahnya terlibat bentrok dengan kelompok Talib Makarim dari Flores. Akibatnya, 2 anak buah John Kay tewas kala itu. Akan tetapi, di balik keberikasannya itu, si John Kay ini merupakan sosok yang berhati Hello Kitty dan dermawan loh. Ia turut berpartisipasi dalam pembangunan sebuah gereja dan rumah pastor di kampung halamannya di Pulau Kay. Dan mungkin tidak ada yang menduga kalau si John Kay ini di tanah kelahirannya ditunjuk sebagai penasihat pembangunan gereja. Selain itu, ia juga membantu merenovasi 20 rumah warga yang masih beratapkan jerami, termasuk juga memberikan lampu-lampu taman di halaman sebuah masjid. Baik juga ya, tapi sayang barulah kembali. Hendak membunuh pamannya pula, bukan orang lain. Dan akibat dari perbuatannya yang gak kapok-kapok itu, John Kay kini terancam hukuman mati.